Bumi Pasundan, tanah permai Parahyangan. Wilayah di Jawa Barat ini sejak dulu dikenal dengan keindahan dan kesuburannya. Pertanian dan perkebunan terhampar, air tersedia melimpah dengan udara yang sejuk segar. Semua ini adalah anugerah ilahi yang harus senantiasa dijaga dan disyukuri oleh segenap penduduk negeri. Menjadi santri, mengeja ayat-ayat kebenaran, tiada lain adalah salah satu wujud kesyukuran itu. Sebagaimana santri-santri di Pondok Pesantren Al-Mukhlis ini, mereka tekun menempa diri, mengaji, dan mengkaji ajaran Islam. Seseorang dikatakan Pondok Pesantren Al-Mukhlis berada di Kampung Panyaungan, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sejarah Pondok Pesantren Al-Mukhlis itu secara perjuangan itu sangat jauh sekali, di mana dimulai sebelum masa kemerdekaan sebetulnya. Pada masa kakek saya, K.J. Sambas itu, beliau yang bernama Memardi Winata membuka wilayah di sini, lalu mengembangkan syiar agama. Lalu dilanjutkanlah oleh sang kakek, K.J. Sambas, pada tahun 60-an setelah kemerdekaan mendirikan beberapa madrasah diniyah dan juga masjid, dan juga membuat nama Al-Mukhlis secara informal sebagai nama perjuangan. Pondok pesantren sejak dulu memiliki peranan penting dalam penanaman dan penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Sejarah panjang ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik pesantren yang luas dan adaptif, mengikuti pola kehidupan masyarakat dan tantangan zaman. Setelah sekian tahun, dibuatlah lembaga yayasannya sebagai penaung pada tahun 93. Karena dulu banyak santrinya hanya mengaji saja, tidak punya ijazah, tidak bersekolah, ya. Yang mondoknya hanya ngalong gitu ya. Guru-gurunya pun guru-guru ya seadanya. Baru mulai 94 didirikan Madrasah Tsanawiyah, dan pada tahun 97 dimulailah diformalkan ke pondok pesantrenan. Yang awalnya tadi yang mondok dengan yang tidak terlalu teratur, baru mulai 97 dimulailah pondok pesantren yang yang diformalkan. Ada pondok pesantren Al-Mukhlis dalam konteks sekolahnya dan juga dalam konteks kepondokannya. Pondok Pesantren Al-Mukhlis adalah salah satu bentuk keluasan lembaga pendidikan Islam yang mengikuti pola kehidupan masyarakat dan tantangan zaman. Pondok pesantren ini memadukan pola pengasuhan pesantren tradisional dengan kurikulum modern, sekaligus sekolah alam. Format pendidikan demikian ini mengarahkan para santri mendapatkan keseimbangan dalam teori dan praktek. Selain itu, karakter pesantren yang sangat memperhatikan aspek peribadatan, kebersamaan, dan kemandirian juga tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari para santri. Yang diinginkan semua orang nanti santri setelahnya keluar dari pondok ini, satu, pendidikan agamanya mumpuni, pengetahuannya luas, badannya sehat, dan bisa mandiri. Yang paling sulit yang saya rasakan dan saya temukan itu bagaimana mengubah perilaku yang tadinya di rumah itu semuanya dikerjakan oleh orang tua, datang ke pondok harus mandiri.
cuci mandiri, bersih-bersih mandiri, itu membereskan baju mandiri dan sebagainya. Nah itu hal-hal itu yang merubah kebiasaan dari rumah menjadi mandiri itu luar biasa itu. Perlu ini, dan kemudian di akhir ini kita terkendala lagi oleh yang namanya gadget gitu ya. Anak itu jadi sudah hampir semuanya karena di rumahnya punya gadget seperti itu, sehingga konsentrasi untuk pendidikannya agak terhambat itu diantaranya. Pondok pesantren memiliki tantangan besar di era modern yang terus berubah. Santri-santri yang berasal dari latar belakang beragam membutuhkan pola pengasuhan khusus. Kedisiplinan yang kaku dan keras kini telah menjadi masa lalu.